Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Ketua DKM dan segenap jemaah Masjid Subur Salam Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Bapak dan Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dan saya lihat hadir juga di sini Ustaz Sidik dari Magelang, bergabung di sini, dan teman-teman yang lain yang belum sempat saya lihat. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama membaca dan mengkaji firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Tentu kita berharap mudah-mudahan media ini menjadi ajang silaturahim yang juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sunat keluarga dan sahabatnya juga tercurah pada kita semua sebagai umatnya yang selalu berusaha untuk berupaya menjalani sunnah-sunnahnya dan menteladani perilakunya. Untuk kali ini kita akan membaca ayat ke-21, 20 dan 21 dari surah Al-Dzariyat. Surah Al-Dzariyat ayat 20 dan 21. Surah Al-Dzariyat itu surat ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Silakan dibaca. Kita tahu bahwa dalam konsep manusia, makhluk manusia ini terbuat dari bumi atau terbuat dari tanah. Ayatnya jelas mengatakan khalaqnakum min turab. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin. Wahai seluruh manusia, jika kamu ragu-ragu tentang akan adanya hari kebangkitan, maka coba renungkan. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua dari tanah. Ayat lain mengatakan wa bada'a khalaqal insani min tin, dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Dan Allah pernah mengumumkan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalin min hama'im masnun. Ini semua mengarah kepada satu titik bahwa manusia itu tercipta, terbuat, diproduk dari tanah.
Di ayat yang lain dikatakan wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang telah menumbuhkan kamu dari bumi dan menuntut kamu supaya memakmurkan padanya. Disebut al-ard, ya. Dan ayat lain wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah menumbuhkan kamu dari bumi dengan pertumbuhan yang sebenarnya. Jadi ada beberapa kata tanah, turab, tin, kemudian ardun, bumi. Nah, semua ini mengarah kepada satu titik bahwa manusia asalnya itu terbuat dari bumi, dari sesuatu yang ada di bumi atau dari tanah bumi. Dan itu sebabnya manusia pertama disebut dengan Adam. Adam itu asalnya adalah adimil ardi, kulit bumi, kulit tanah. Wal syaron min salsalin min hamaim masnun, itu pengembangannya saja. Nah, kalau begitu berarti seluruh manusia ini pada dasarnya adalah memiliki kesamaan bahan dasar dengan yang dimana mereka tinggal, yaitu bumi. Tetapi apakah manusia sama dengan bahan-bahan kambing, bahan-bahan sapi? Keluarga besarnya sama. Jika dia keluarga besarnya sama, tapi kemudian manusia dijadikan sebagai keluarga kecil. Keluarga kecil yang mana? Min sulalatim min tin. Jadi manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain karena manusia dibuat dari sulalah. Apa itu sulalah? Min sulalatin min tin. Min sulalatin min tin. Apa itu sulalah? Ma salla minasy syai'. Sesuatu yang menetes. Menetes atau terperas. Perasan dari sesuatu. Ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Manusia itu adalah ma salla minasy syai', sesuatu yang diperas dari sesuatu. Salatu masulah, yang diperas dari sesuatu. Dan tidaklah sesuatu diperas kecuali pasti dia pada asalnya menempel pada sesuatu itu, namun dia adalah bagian terkecil dari sesuatu tadi. Kita membeli singkong 1 kuintal, kemudian kita parut. Setelah jadi parudan, kemudian kita peras. Hasil perasan yang paling sedikit itulah kemudian yang menjadi aci atau pati. Perasannya itu. Kita marut kelapa. Dari kelapa yang berjumlah 10 butir, kemudian kita parut, lalu kita peras dan kita sangan, kita kita letakkan di penggorengan, kita aduk-aduk, lalu ada yang minggir, namanya itu keketek dan gelendo. Nah, yang jadi minyak itulah yang disebut dengan sulalah. Dan di sini kita memahami bahwa manusia itu adalah sesuatu yang terkecil, paling terkecil dari inti bumi. Dia adalah setelah diperas, kemudian ada yang jadi gelendo umumnya, mungkin itu jadi rerumputan. Kemudian ada yang jadi gelendo kelas 2-nya, mungkin jadi binatang. Nah, yang minyaknya, perasan yang paling inti itu, itulah yang kemudian menjadi bahan manusia. Subhanallah. Dari sini saja kita sudah tahu betapa berharganya manusia.
Meskipun dia asalnya ada keluarga besar bumi, keluarga besar tanah, tetapi dia sudah dipisahkan dari yang umum menjadi kelas istimewa yang dikristalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh kawasan bumi diambil oleh Allah sulala-sulalanya, kemudian diproduk menjadi Nabi Adam. Itulah leluhur kita. Leluhur yang diciptakan Allah merupakan produk terakhir yang pernah saya sampaikan, bahwa Allah menciptakan makhluk itu dalam hitungan 6 hari. Dan pada hari terakhir, yaitu Jumat sore ba'dal asr, setelah asar, disitulah diciptakan kanjeng Nabi Adam. Setelah itu Allah tidak menciptakan bentuk produk makhluk baru, bahwa nanti pengembangannya mungkin ada. Allah tidak menciptakan makhluk baru dalam arti jin dan manusia segala macamnya. Manusia adalah produk terakhir setelah semua bahan yang dibutuhkan oleh manusia ada. Jadi pembuatan kerbau, pembuatan sapi, penciptaan jin, penciptaan malaikat, penciptaan pepohonan, sungai, lautan, itu sudah selesai sebelum manusia diciptakan. Mengapa alam itu diciptakan? Karena Allah ingin menjadikan fasilitas ini untuk kebutuhan umat manusia. Jadi panggungnya sudah selesai, bandaranya sudah selesai, baru disiapkan pesawatnya. Begitulah umat manusia mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya ulangi, manusia itu adalah bahannya memang dari bagian bumi, tetapi dia adalah bagian yang termulia, yang paling mahal. Masulnya syai, yang diteteskan dari sesuatu. Nah, manusia itu ibarat tetesan dari sekian luasnya kawasan bumi yang kemudian menjadi manusia. Tuh. Tetapi bagaimanapun juga manusia itu memiliki hubungan asal muasal. Yang artinya apa? Manusia tidak akan pernah bisa lepas berhubungan dengan saudaranya. Jadi bumi ini adalah saudara manusia. Dan bumi ini dan manusia ini adalah miniatur bumi. Disinilah Allah Subhanahu wa taala merendengkan 2 ayat ini. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ada tanda-tanda bagi orang yang yakin, dan tanda-tanda itu pun ada sebetulnya di dalam dirimu sendiri. Ini indahnya Al-Qur'an itu di sini. Seakan Allah mengatakan bahwa kalau kamu mau melihat kawasan bumi, lihat badanmu. Atau sebaliknya, kalau kamu ingin melihat betapa luasnya nilai badanmu, coba berjalan di muka bumi. Kamu tidak akan bisa telusuri kawasan bumi dan tidak akan memahami semua seluk-beluknya. Tidak ada yang bisa menguasai. Sebagaimana kamu juga tidak akan bisa melihat seluruh kawasan tubuhmu sampai yang ada di dalam tubuhmu. Ini. Nah, tapi faktanya manusia itu tercipta min nafsin wahidah. Nafsin. Jadi kalau ini wa fi anfusikum, anfus itu jamak dari nafsun. Ini mohon maaf papan tulisnya kecil karena kalau menggunakan yang besar mungkin agak sempit tempatnya. Perhatikan, nafsun jamaknya anfus. Mafi anfusikum. Kita ingat bahwa kita tercipta min nafsin wahidah. Diri yang satu. Ini bahan manusia. Dan kita sepakat bahwa nafsun wahidah, diri yang satu itu adalah Nabi Adam. Dan Adam ini adalah tanah.
Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari itu pula pasangannya. Nanti minhanya min nafsin wahidah, diciptakan Adam dan pasangannya. Dari sini wabas samin huma rijalan katsiran wa nisaa, dikembangkan banyak laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya kita semua ini memiliki nasab yang sama asalnya. Nabi Adam, dia tidak menciptakan Hawa dari makhluk lain, tidak dia. Tidak dibuat dari bahan yang lain, tapi dibuat justru dari tulang rusuknya sendiri. Supaya tidak ada anggapan bahwa laki-laki lebih mulia daripada wanita, supaya tidak ada anggapan bahwa wanita boleh merasa rendah diri di hadapan suaminya. Ini adalah satu bahannya, cuma dipetil oleh Allah kayak kembang cocor bebek gitu loh. Nah, yang jadi pohon yang baru ini yang tumbuh di sampingnya pohon tadi itu petilan dari daunnya. Seperti itu manusia diciptakan. Min nafsin wahidah. Jadi sebenarnya manusia yang banyak itu asalnya satu. Dan manusia yang satu asalnya itu asalnya juga bagian dari bumi, bukan orang lain. Bukan orang lain. Nah seperti itu, bukan orang lain. Bumi itu bukan orang lain. Bumi yang kita injak, yaitu asal muasal kita ada di situ. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami ciptakan kamu, dan nanti ke bumi dikembalikan. Kelak juga dari bumi kembali kamu akan dibangkitkan. Makanya Allah menggambarkan dalam Al-Quran bahwa kebangkitan manusia itu tidak ubahnya seperti tumbuhan yang sudah kering mati, disiram hujan lagi, kemudian hidup lagi. Begitulah manusia, mati semuanya dengan kiamat, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, mereka hidup berkeriapan lagi. Nah, Allah sedang memberikan pesan kepada kita. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ada tanda-tanda bagi orang yang punya keyakinan. Tapi juga wa fi anfusikum. Apa sih sebetulnya yang sedang Allah pesan kepada kita? Satu, tadi sudah saya sampaikan bahwa kawasan yang ada di bumi itu miniaturnya ada di dalam tubuh setiap manusia. Bahwa alam bumi itu adalah tidak ubahnya potretnya seperti manusia. Coba kita perhatikan barangkali dengan mata telanjang seperti ini. Jika di bumi itu ada kawasan-kawasan yang menonjol, gunung-gunung, di tubuh manusia juga ada yang menonjol. Jika di bumi itu ada pepohonan, di tubuh manusia juga ada pepohonan yang selalu tumbuh. Jika di bumi itu ada sungai yang mengalir, di tubuh manusia juga ada yang airnya mengalir terus. Darah itu juga mengalir dan seterusnya. Tapi yang penting banget di sini, Allah sebenarnya sedang pesan bahwa kamu tidak akan pernah bisa lepas dari ketergantungan kepada saudaramu, yaitu bumi. Tidak akan bisa lepas. Tetapi pada bagian yang lain ketika mengatakan wa fi anfusikum, juga dalam dirimu, seakan Allah mengatakan semua fasilitas yang tersedia di bumi yang kamu butuhkan sebetulnya bisa jadi itu pun ada di dalam tubuhmu. Cuma Allah bertanya, afala tubsirun, apa kamu tidak melihat? Gampangnya, sebenarnya apa yang kamu ambil dari bumi untuk kepentingan dirimu itu pada dasarnya ada dalam tubuhmu. Cuma kamu tidak punya kemampuan untuk melihat itu. Dan terlihatnya nanti akan nyicil sesuai perkembangan zamannya. Mari kita lihat. Ketika manusia badannya sakit, dia akan buru-buru mencari daya penyembuh dari bumi. Lalu dia cari benda-benda, daun, kulit pohon, bunga, buah, akar, getah yang diyakini bisa mematikan makhluk yang ada di dalam tubuhnya,
atau mengeluarkan dia dari badannya? Tentu tidak semua orang mengetahui ini. Sebab Allah hanya akan mengilhamkan kepada sebahagian orang di antara sekian banyak orang, hanya sebahagian orang yang diberitahu. Tukang-tukang jamu itulah. Kenapa Allah memberitahukan hanya kepada sebagian orangnya? Supaya Allah membagi rizki karena jalan mereka berbeda, sehingga ada interaksi di antara mereka. Ketika manusia kemasukan jin misalnya, manusia bisa mengeluarkannya dari mengambil benda-benda yang ada di alam sekitar. Sautul hindi misalnya, pakai pedupaan, itu minyak kayu gaharu. Jika ada orang yang kesurupan kemasukan jin, bakar saja kayu gaharu, tiupkan asapnya ke hidung orang itu, maka jinnya akan keluar. Jangan kemudian cara pengobatan seperti ini dianggap tidak syar'i, yaitu tidak memahami Al-Quran. Bahwa Rasul menggunakan cara yang lain itu memang luar biasa, nanti akan kita bahas. Dia akan keluar. Nah, sebenarnya cara-cara penyembuhan seperti ini tidak hanya berada di alam sekitar, sebab itu sama dengan namanya meminjam pasukan negara lain. Di dalam tubuh kita sudah ada pasukan sendiri, sudah ada tentaranya sendiri yang cukup lengkap, tinggal di setel, tinggal mobilisasinya. Seperti itu. Yang namanya kita minjam tentara negara lain biasanya banyak risikonya. Yang tidak tahu resikonya malah akan merugikan dirinya. Minum jamu itu sama dengan meminjam pasukan negara lain. Harus jelas kontraknya, sebab nanti berhubungan dengan kontraksinya. Caranya apa? Tahu dosisnya. Kalau pengiriman pasukan jamu ini lebih dominan daripada kekuatannya ada dalam tubuh kita, maka dia mungkin bisa mematikan penyakit, tapi sekaligus melumpuhkan badan kita. Di sini mahalnya dokter. Di sini mahalnya ahli obat. Kenapa? Ini adalah pasukan luar. Terlalu banyak membawa, apalagi membuka pangkalan. Jadi negara kalau sudah ada pangkalan asing di negerinya sudah bahaya. Artinya apa? Orang kalau sudah ketergantungan dengan obat itu bahaya, sudah bahaya dia. Karena dia sudah menyimpan pangkalan asing dalam negerinya. Kenapa ini terjadi? Karena negeri badan kita tidak mampu mengerahkan pasukan yang ada di dalam tubuh kita. Maka yang dibutuhkan oleh petunjuk Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Analisa tubuhmu, pelajari anatomi tubuhmu, siapkan pasukan tubuhmu, dia yang bisa melawan. Dan dengan itu kamu tidak tergantungan. Saya ingin supaya bahasan ini tidak terlalu panjang, karena intinya kan cuma ujung ayat ini. Kemarin ada postingan yang isinya bagaimana cara manusia mengembangkan imun tubuhnya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah dengan mengetuk-ngetuk di kiri kanan dada kita. Saya juga baru tahu, karena sebetulnya kalau melakukan ini sudah hampir tiap hari, tapi tidak pakai ilmu, cuma pakai perasaan saja. Kalau pagi saya berjemur, saya ketuk-ketuk ini, kok enak badannya. Selalu saya kerjakan hampir tiap hari, jadi sudah lancar. Tapi baru tahu ilmunya ketika para ilmuwan mengirimkan video itu, dan kita lihat, oh luar biasa. Jadi penumbuhan imun itu bukan dengan mengirimkan makanan atau minuman dari luar, tapi dengan cara mengetuk. Artinya apa? Membangunkan pasukan yang Allah sudah sediakan dari dalam di sini. Nah, sebenarnya para ulama sudah dari dulu mempelajari ilmu ini, tetapi tidak menggunakan istilah kesehatan. Istilahnya yang lain. Misalnya, ketika orang ingin sehat badannya, dia
tarik energi alam sebanyak-banyaknya dengan menahan napas, sehingga energi itu ngumpul di dalamnya dan berinteraksi dengan tubuhnya. Dari situlah kemudian kita mengenal istilahnya Qigong, kita mengenal cakra, kita mengenal tenaga dalam. Itu semua sebetulnya adalah mengaktifkan pasukan junudu rabbik, pasukan Tuhanmu yang ada dalam tubuhmu itu, agar supaya bekerja, menjaga, dan menangkal negeri badanmu dari serangan musuh yang datang dari luar. Di samping juga ada musuh dari dalam juga ada. Di dalam tubuh kita ini ada musuh yang setiap saat siap mengacaukan negara kita ini. Maka kita harus tahu siapa musuh-musuh yang ada dalam tubuh kita, ion-ion yang jadi musuh kita, dan mana ion-ion yang menjadi penjaga tubuh kita. Ini yang penting. Nah, jadi sekarang kita menghadapi virus corona. Kalau yang kena wabah hanya orang Indonesia, mungkin kita bisa membantu negara lain, diminta bantuan negara lain. Tetapi virus itu juga menimpa negara yang kita minta bantuan. Mahal biayanya ini. Kita siapkan segala macam. Kita bisa membunuh virus yang ada dalam tubuh dengan minuman yang kita buat, dengan hasil alam, dengan ramuan. Misalnya yang sekarang sudah sebenarnya sukses di Indonesia itu ada Bio 8, Bionuswa, yang sampai sekarang belum diresmikan oleh pemerintah. Oleh itu sudah efektif sekali, sudah lebih 500 orang yang tersembuhkan, yang sudah positif, kemudian dirawat, dibantu dengan itu. Saya kira kalau nanti Rumah Sakit Pasar Rebo bisa menggunakan itu sebagai suplemen tambahan pengobatan, saya kira bagus sekali, karena ini bagaimanapun juga berhubungan dengan usaha rakyat kita. Dengan bahan dasar air kelapa, kemudian campur madu, campur jahe segala rupa, ya tentu tidak dicampur dengan ikan bawal, itu namanya bakar ikan. Nah, kita kerahkan macam-macam. Dan sebelum kita berhasil mematikan komandan virus corona, dia sudah menyiapkan pasukan yang baru yang kebal senjata. Bayangkan saja sekarang. Sudah varian berapa hari ini? Kalau kemarin coronanya mungkin masih sabuk kuning, sekarang sudah sabuk hitam. Sudah tidak mempan dengan vaksin yang kita buat kemarin, dengan obat yang kemarin. Kenapa nun sewu, kita tidak berusaha untuk mengaktifkan tentara yang ada dalam negeri kita sendiri, yang ada dalam tubuh kita sendiri. Nah, ini penting hari ini. Saya berharap bahwa para dokter, terutama dari Pasar Rebo yang bagian dari kehidupan saya selama ini, bisa menemukan cara-cara mengaktifkan energi tubuh atau potensi tubuh manusia yang dipasang di tubuhnya, kemudian bisa menangkal setiap serangan-serangan dari luar. Kalau cuma seperti ini saja sudah menimbulkan imun, dan imun itu yang akan bisa melawan virus, sangat luar biasa, murah meriah, semua bisa. Saya tidak tahu apakah memang ada yang tahu tapi tidak bisa memberitahu, atau memang tidak mau memberitahu, atau memang tidak tahu. Tapi saya yakin kalau para dokter pasti ahli dalam bidang ini, mungkin hanya terlalu sibuk dengan melihat yang kelihatan di mata, kemudian mencari pasukan dalam kita tidak sempat lagi. Ayatnya mengatakan, afala tubsirun, apa kamu tidak melihat itu? Benar, karena tidak semua orang mengetahui, hanya orang-orang yang berkeahlian dengan ini. Maka mari, di musim corona ini kita tidak usah panik, tidak usah takut, dan tidak perlu terlalu sibuk, ya mungkin sementara apa sibuk, tapi di saat yang bersamaan kita juga siapkan pasukan dari dalam. Kita buat majelis-majelis terapi, majelis olahraga, majelis pernafasan, atau majelis refleksi. Itu semua adalah bagian dari usaha kita, dan insya Allah resikonya lebih kecil. Kalau pasukan dalam yang kita yang berperang memang dia sudah siap oleh Allah, dan setiap saat bisa bertambah terus kita aktifkan, maka kita tidak perlu banyak biaya untuk mengalahkan wabah corona ini. Nah, Mbak yang muliakan, saya kira ini kajian tafsir ini semata-mata hanya untuk memotivator kita semua, memancing kita semua yang punya keahlian di bidangnya masing-masing untuk ayo bekerja demi kemanusiaan, bekerja untuk kemanusiaan. Semua bisa melakukan, dan kita buat misalnya video kecil
cara menumbuhkan imun, mengaktifkan imun, menghasilkan imun yang cepat, lalu share, itu sedekah yang tidak terbatas pahalanya. Saya kira itu saja. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan manfaat dan membawa maslahat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.